Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan kita membaca dan mengawali dengan bacaan basmalah, Allah akan memberikan kemudahan kita untuk belajar. Nah, untuk bab 2 atau pertemuan kita di bab 2 ini, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tentu anak-anak sudah tidak asing ya dengan Asmaul Husna, karena sejak kelas 1 kalian sudah belajar tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari di materi kali ini ada 3, yaitu yang pertama ada Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Namun sebelum kita membahas 3 Asmaul Husna tersebut, sekarang kita ingat kembali apa itu Asmaul Husna. Tentu anak-anak masih ingat ya. Asmaul Husna adalah terdiri atau berasal dari 2 kata, yaitu asma dan husna. Asma artinya nama, sedangkan husna artinya baik. Nah, jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, atau nama-nama yang agung bagi Allah. Nah, Asmaul Husna itu terdiri dari berapa? 99. Nah, 99 asma Allah ini semua memiliki arti yang bagus, memiliki arti yang indah, yang mana ketika kita mengucapkan Asmaul Husna berarti kita mengagungkan nama Allah atau memuji nama Allah. Baik, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama ada Asmaul Husna Al-Muhyi. Anak-anak, kalian bisa sambil menyimak di LKS kalian halaman 14 ada Al-Muhyi. Nih, Al-Muhyi ya. Al-Muhyi itu artinya yang maha menghidupkan. Yang maha menghidupkan. Apa maksud dari yang maha menghidupkan? Allah itu adalah satu-satunya zat yang menghidupkan makhluknya. Allah yang memberikan ruh kepada manusia, kepada hewan pula. Jadi setiap makhluk yang hidup itu semuanya diciptakan hanya oleh Allah. Tidak ada satupun yang bisa menandingi atau menyamai atas apa yang Allah miliki atau Allah hendaki. Nah, di situ dijelaskan bumi yang semula kering dan tandus menjadi subur dan ditumbuhi pepohonan. Itu semua karena siapa? Semua itu karena kehendak Allah. Nah, Allah memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Allah menciptakan kita dan memberi kita kehidupan. Awal mula manusia itu tidak langsung berwujud seperti kita manusia ini, tidak. Jadi Allah itu menciptakan manusia dari berbentuk nuftah atau darah. Jadi dari setetes darah hingga akhirnya berbentuk embrio bisa menjadi bentuk bayi seperti yang kalian lihat itu. Allah juga tiupkan roh di dalamnya. Jadi tidak semata-mata manusia itu lahir sudah langsung bentuknya seperti kita. Maksudnya manusia diciptakan langsung seperti itu. Tidak, semua itu juga melalui proses. Nah, proses itu semua berarti bagian daripada sifat Allah Al-Muhyi atau yang maha menghidupkan. Nah, lalu bagaimana cara kita sebagai orang mukmin mengimani sifat Allah Al-Muhyi? Caranya adalah kita senantiasa bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Kita hendaknya bersyukur kita telah diberi kehidupan oleh Allah. Kita bisa bernafas dengan sempurna, tanpa kita bernafas tanpa harus membayar. Bayangkan saja, ketika orang sakit dipasang dengan oksigen, itu
Apa gratis? Tidak, mereka harus membayar. Maka dari itu, ketika kita diberi kesehatan, kita bisa bernafas dengan leluasa, maka kita harus bersyukur. Contoh lagi, kita diciptakan Allah itu sebagai makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lainnya. Kita punya 2 tangan, punya 2 kaki, harus kita syukuri. Kenapa? Karena di luaran sana masih ada saja orang yang tidak sempurna anggota tubuhnya. Dia hanya punya 1 tangan. Bayangkan saja, dia makan pakai tangan itu, dia membersihkan ketika dia buang hajat juga pakai tangan itu. Nah, jadi kita bagaimana cara kita mensyukuri atas apa yang telah Allah hidupkan kepada diri kita, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Nah, rasa syukur itu kita wujudkan juga dengan cara kita semakin bertakwa. Kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan rajin beribadah. Jangan bermalas-malasan. Apalagi kalian sudah kelas 5, sudah akil balik. Jangan sampai kalian itu melalaikan atau melupakan yang namanya kewajiban sholat. Karena apa? Ketika kita sudah akil balik, kita tidak melaksanakan sholat, maka dosa itu sudah kita pikul sendiri, kita tanggung sendiri. Ya. Jadi itu tadi arti daripada Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Cara kita mengimani atau mengamalkan sifat Al-Muhyi yaitu dengan cara bersyukur, dengan cara beribadah. Nah, Allah itu telah memberikan kepada kita kehidupan. Hikmah pemahaman terhadap asma Allah Al-Muhyi adalah agar kita itu bisa memahami arti kehidupan secara hakiki. Maksudnya arti kehidupan secara hakiki itu bagaimana? Yang pertama, tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai ridho Allah dan meluruskan niat. Kalau kita sudah diniatkan melakukan segala sesuatu itu hanya untuk mencari ridho Allah, insya Allah semua akan berjalan dengan semestinya. Meskipun ketika kita sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, sakit, tapi ketika semuanya kita pasrahkan kepada Allah, kita jalani dengan ikhlas, maka apa? Semuanya juga akan berjalan dengan baik. Yang kedua, tujuan hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Nah, ketika kita sudah memiliki prinsip atau tujuan hidup kita hanya untuk beribadah, maka apa? Seperti pepatah, orang itu segala sesuatunya itu yang didahulukan urusan akhirat, nanti dunianya akan ikut. Maksudnya bagaimana? Ketika kita melakukan segala sesuatu kita niatkan hanya karena Allah, maka apa? Pahala akan dapat, terus kedamaian, ketenangan hati itu juga akan kita dapat. Kalau kita diniatkan segala sesuatunya hanya untuk kehidupan dunia, misalnya kita bekerja hanya diniatkan untuk memperoleh uang yang banyak misalnya, nah, yang kita dapat apa ya? Kita hanya memperoleh uang saja. Ketika uang kita habis ya kita sedih lagi. Tetapi ketika kita bekerja, kita juga niatkan untuk mencari ridho Allah, maka apa? Allah akan berikan kecukupan kepada hasil apa yang kita peroleh. Yang ketiga, alat hidup adalah seluruh anugerah yang telah diterima. Maksudnya bagaimana? Alat hidup adalah seluruh anugerah yang telah diterima. Jadi apapun yang kita terima, apapun yang kita jalani saat ini, itu merupakan suatu anugerah, sebuah rahmatnya Allah. Tidak semua itu hanya karena diri kita. Contoh, kita sama Allah itu diberi ujian-ujian itu tidak hanya ujian berupa kesedihan. Misalnya Allah uji kita dengan apa? Kita berlebih atau kita memiliki harta yang berlebih daripada orang lain misalnya. Nah, ketika kita menganggap harta yang kita peroleh tadi itu karena adanya kasih sayang Allah, adanya rahmat Allah, maka Allah juga akan jaga apa yang kita miliki. Tetapi ketika kita sombong, kita merasa saya kaya raya kan karena saya bekerja, bukan campur tangan orang lain karena kerja keras saya, misalnya seperti itu. Nah, itu nantinya tidak akan mendapatkan berkah. Jadi itu yang dimaksud bahwa segala sesuatu yang kita terima, kita peroleh itu adalah sebuah anugerah. Yang terakhir, teladan hidup kita itu adalah Nabi Muhammad. Nah,
kita jangan sampai hidup ini baik kita jangan sampai ketika dalam kehidupan kita ini berprinsip apa-apa, wah saya punya idola. Misalnya kalau anak zaman sekarang lagi punya idola dengan K-pop misalnya, terus apa-apanya yang diikuti itu jangan sampai. Boleh, tapi sewajarnya, karena sejatinya yang menjadi teladan kita umat muslim adalah Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad ini telah mengajarkan berbagai macam contoh kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam, yang mana akan menjadikan diri kita ini tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Itu tadi hakikat atau arti kehidupan yang mana kita harus bisa memahami, oh sebenarnya kita ini diciptakan oleh Allah ke bumi ini untuk apa, seperti itu. Paham ya? Nah, selanjutnya yang kedua atau asma Allah yang kedua adalah Al-Mumit. Al-Mumit ini artinya yang maha mematikan. Nah, kenapa Allah disebut yang maha mematikan? Sama, Allah itu memiliki hak atau memiliki kuasa untuk menghidupkan makhluknya. Begitu juga Allah juga memiliki hak untuk mematikan. Jadi yang berhak mematikan makhluknya itu hanya Allah. Nah, bagaimana maksudnya di sini? Allah itu telah menciptakan manusia dan Allah juga akan mengambil nyawa manusia itu juga. Nah, seperti di dalam kalimat thayyibah tarji, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, seperti itu yang dimaksud, bahwasanya semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan diambil kembali oleh Allah. Allah lah yang berhak atau yang memiliki kuasa untuk mematikan. Nah, apabila Allah dapat menghidupkan, tentu Allah juga dapat mematikan. Kematian itu adalah hak mutlak atau rahasia Allah. Jadi hanya Allah yang memiliki hak atau memiliki kuasa untuk mematikan manusia. Nah, kematian itu bisa dikatakan nikmat, sebab kematian merupakan pintu menuju kebahagiaan yang abadi atau akhirat. Jadi perlu anak-anak ketahui, yang namanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita itu diibaratkan ketika hidup di dunia ini hanya mampir, sekedar mampir. Contoh misalnya ya, ketika kalian jalan-jalan misalnya, kalian jalan-jalan mau ke Bedugul misalnya. Nah, terus di tengah jalan kalian haus, kalian mampir pergi ke supermarket, ke Alfamart misalnya untuk beli minum. Nah, kehidupan kita di dunia itu diibaratkan seperti itu. Jadi kita hanya sekedar mampir, sekedar singgah sebentar. Nah, kehidupan kita yang kekal itu hanya di akhirat. Oleh karena itu, orang yang beriman maka dia pasti akan mensyukuri. Dia justru malah menunggu kapan ya saya dipanggil oleh Allah. Tentu ketika kita juga merasa bahwa kita sudah memiliki bekal yang cukup. Bekal yang cukup itu yang dimaksud apa, Bu Guru? Bekal iman dan takwa, ibadah, bukan berarti bekal harta. Karena apa? Sejatinya setiap manusia yang meninggal itu tidak akan pernah membawa harta. Yang dibawa itu hanya selembar kain kafan. Ya, paham ya? Jadi yang dimaksud Al-Mumit itu Allah yang maha mematikan. Nah, mematikan itu tidak hanya ketika manusia mati atau meninggal begitu saja, bukan. Contoh, Allah menurunkan bencana, menurunkan azab, menurunkan bala, itu juga merupakan salah satu bentuk daripada Allah memiliki atau menguasai sifat Al-Mumit yang artinya maha mematikan. Paham ya? Al-Muhyi maha menghidupkan, Al-Mumit itu maha mematikan, atau hanya Allah yang memiliki zat atau memiliki kuasa untuk mematikan makhluknya. Nah, yang terakhir itu ada Al-Baqi. Al-Baqi itu artinya Allah maha kekal. Apa maksud daripada Allah maha kekal?
Allah merupakan satu-satunya zat yang hidup kekal dan tidak akan binasa. Jadi ketika makhluk Allah atau bumi beserta isinya ini diciptakan oleh Allah, itu juga suatu saat akan diambil oleh Allah. Kapan bumi beserta isinya akan diambil kembali oleh Allah? Yaitu ketika besok terjadinya kiamat kubro. Ketika terjadinya kiamat, semua makhluk di bumi atau bumi beserta isinya itu akan hancur, akan binasa. Akan tetapi pada saat itu pula ada satu yang tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah mati. Siapa itu? Allah. Karena apa? Karena itu tadi, Allah memiliki sifat al-baqi yang artinya maha kekal. Ketika semua makhluknya binasa, Allah tidak akan pernah hilang. Nah, seperti halnya gedung, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan akalnya, sehingga manusia itu bisa menciptakan atau memiliki ide untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Di kota-kota besar itu ada gedung-gedung yang tinggi. Nah, gedung-gedung yang tinggi yang bagus itu diciptakan oleh manusia. Nah, suatu saat ketika terjadi bencana atau misalnya gedung itu sudah berpuluh-puluh tahun, pasti dia juga akan mengalami hancur, bisa roboh. Nah, hal tersebut adalah contoh bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini pada akhirnya akan hancur, terkecuali Allah. Karena apa? Allah memiliki sifat al-baqi yang artinya maha kekal. Nah, sampai di sini yang sudah paham ya anak-anak? Silahkan kalian baca buku kalian atau boleh kalian sambil browsing di internet. Apa sih itu al-muhyi, apa itu al-mumit, apa itu al-baqi ya. Karena apa? Ketika kita mau membaca, maka informasi itu akan lebih banyak kita peroleh. Jangan sampai kalian bermalas-malasan. Kalian di rumah sudah dipegang gadget sama orang tuanya, sudah punya handphone yang bagus, yang canggih. Jangan hanya digunakan untuk bermain, tetapi juga kalian gunakan untuk mencari informasi, belajar untuk menggali informasi tentang apa saja yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini misalnya Asmaul Husna. Jangan hanya melulu membaca di buku LKS saja misalnya ya. Tambahlah informasi, galilah informasi itu sebanyak mungkin sehingga membuat kalian lebih memiliki wawasan yang semakin banyak ya. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Apabila kurang jelas, boleh nanti ditanyakan ya. Jangan lupa selalu membaca, rajin membaca, karena orang yang membaca itu akan lebih memiliki wawasan yang luas ya. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, bantu kedua orang tua kita, dan yang terakhir selalu Bu Guru ingatkan jangan sampai melalaikan atau melupakan sholat. Baik, sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.